Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Movie Alur. Di sini kita akan membahas sebuah alur yang mana dia berjudul Kupu-Kupu Malam. Yang mana judul ini pernah viral dan dibioskopkan. Tapi di sini kita akan membahas yang bagaimana cerita alurnya. Di sini kita diperlihatkan ada seorang wanita. Wanita inilah yang menjadi peran utamanya. Dan peran utama wanita ini menyebabkan semuanya menjadi bahagia. Inilah yang disukai para laki-laki. Benar nggak gengs? Pasti laki-laki suka dengan wanita cantik. Itu pasti. Lalu wanita itu, inilah yang akan kita bahas. Apa dan apa penyebab wanita itu menjadi begitu. Lalu kita memperlihatkan wanita itu pun keluar. Dia keluar begitu bahagia setelah melayani pria tersebut. Dia berkata dan berjalan secara beraturan. Ya, di sini kita akan bahas judulnya adalah Kupu-Kupu Malam. Cekidot. Di malam hari, setelah selesai, gadis itu melayani seorang laki-laki. Dia pun mempersiapkan diri untuk pulang. Dia pun menyimpan sesuatu yang penting-penting agar ketika pulang, keluarganya tidak mengetahuinya. Ternyata di dalam mobil itu dia mengganti semua pakaiannya. Dia mengganti baju hingga kaos kakinya seperti anak kuliahan. Karena mereka menyangka dia sedang mengerjakan tugas kuliah. Dia pun turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Ketika dia masuk ke dalam rumah, begitu kasihannya dia melihat adiknya belum tertidur di kamar. Dia malah tertidur di sofa menunggu sang kakak. Dia berkata, "Kakak telah pulang." "Aku senang kakak cepat pulang," katanya. "Kenapa kamu tidak tidur di kamar, Dek?" "Aku tidak akan tidur sebelum kamu pulang, Kak." Begitu harmonisnya mereka, guys. Tidak seperti kita. Sebentar-sebentar hanya bertengkar dengan adik dan abang kita. Siapakah yang sama, guys? Setelah itu dia melihat adik paling kecilnya. Adik paling kecilnya dalam keadaan sakit dan dia hanya bisa membawanya di rumah sakit yang tidak terlalu mewah. Itu pun hanya bisa dirawat di rumah. Dia pun mandi untuk membereskan dirinya, bahkan membersihkan dirinya dari noda-noda kejahatan. Begitu sadis ya guys. Setelah selesai, dia pun hanya bisa meratap nasib yang dia derita. Lalu dia melihat catatan-catatan tagihan bulanan yang harus dia keluarkan. Begitu banyak tagihannya tersebut dan juga tagihan uang semester untuk kuliahannya dan juga untuk adiknya. Dengan yang penuh uang, dia pun kembali mencari orderan siapakah yang mau mencaternya. Mencater, sangat sadis, maaf guys. Lalu setelah selesai dia menghapus semua yang telah diordernya. Karena dia hanya melayani satu dalam satu pria. Tidak mau pria yang sama. Untuk menghilangkan stresnya, dia pun mendengarkan sebuah musik yang untuk membuat dia menjadi happy. Di pagi hari dia pun pergi kuliah. Dia pergi kuliah untuk mendapatkan sarjana dan pekerjaan yang layak yang tidak seperti ini. Tapi tiba-tiba ketika dia ingin keluar, ibunya menyuruh untuk menunggu. "Baik bu, aku akan menunggu." Tapi lihatlah sontak sang ibunya malah melihat temannya. "Aku hanya ingin berbicara empat mata dan kau tolong keluar." Lalu dia pun menyuruh temannya untuk keluar. Adakah sahabat yang seperti ini? Apakah kalian yang menonton mempunyai sahabat seperti ini? Atau hanya memanfaatkan kalian dan menyusup kalian dari belakang? Begitu sadis. Haha guys. Dia pun menceritakan kenapa sekarang nilaimu
begitu anjlok. IPK-mu begitu rendah, bahkan kau sering terlambat. Dia memberi alasan, karena adikku dalam keadaan sakit, Bu. Terus aku harus merawatnya, sedangkan orang tuaku tiada lagi. Ayahku telah pergi. Tapi kalau begini kau bisa mengulang 1 semester lagi, ucap dosennya tersebut. Dia pun hanya bisa diam saja dengan kemarahan dosennya itu. Aku begini karena aku sayang denganmu. Dia pun tersenyum karena dosennya tidak tahu begitu susahnya di belakang tersebut. Setelah dimarahi, kita lanjut. Ada seorang om-om. Om-om tuh mencari wanita-wanita cantik. Ternyata dia berminat dengan wanita ini. Dia pun berusaha untuk mengordernya dengan harga yang begitu tinggi. Dia tersenyum manis melihat wajah dan kecantikannya, seperti seorang laki-laki yang melihat kecantikan seorang wanita. Menurut kalian, wanita mana dan pria mana yang tidak akan menyukai gadis cantik? Begitu kan guys? Lalu dia pun setelah diorder disuruh menunggu di bangku untuk menunggu om tersebut. Setelah datang, dia pun pergi untuk mencari mami atau bos besar di daerah kantornya tersebut. Begitu banyaknya wanita-wanita malam di situ. Tapi dia di saat itu belum bekerja sebagai wanita itu, dia hanya sebagai pelayan. Dia pelayan begitu ramah. Permisi, kanan minyak. Tiba-tiba setelah bekerja dia dipanggil oleh nyonya bos tersebut. Apakah kau ingin menjadi wanita malam untuk menghibur om-om? Dia terkejut. Saya tidak berminat, Bu. Saya hanya ingin menjadi pelayan saja, katanya kepada bosnya tersebut. Tapi gajinya begitu besar, aku jamin kau tidak akan menyesal. Dia membuat wanita itu tergiur dengan sebuah gaji. Tapi benar saja, pada saat itu dia sedang butuh uang karena adiknya dalam keadaan sakit dan begitu banyak pengeluaran bulanan yang belum dia bayar. Dia pun termenung sejenak untuk memikirkannya. Tapi dengan rayuan-rayuan yang begitu mantap, dia pun hampir saja menerimanya. Lalu tiba-tiba dia berkata kembali, "Baiklah, aku setuju." Dengan godaan-godaan, dia membayar begitu mahal. Lalu di hari lain ada seorang wanita yang mencoba untuk memanas-manasinya karena dia mempunyai barang-barang begitu branded. Tapi wanita itu tidak peduli. Yang dia pedulikan hanya sebuah kesehatan adiknya dan untuk pengeluarannya tercukupi. Dengan penuh senyuman dan manis. Tapi wanita itu tidak percaya. Kita harus butuh uang lebih. Jika kau tidak percaya, cobalah bekerja sepertiku. Dia hanya menanggapi dengan sebuah senyuman saja. Setelah berbincang-bincang dengan nyonya besar, dia disuruh untuk melayani seorang om-om yang telah mengordernya dengan harga begitu tinggi. Dia pun diantari oleh anak buah bosnya tersebut. Setelah sampai, dia pun naik dengan begitu lihai dan begitu anggunnya dan begitu cantik dan membuat para om tersebut menjadi lebih mencintainya. Buat menghabiskan waktu bersama kamu.
dapat kita lihat senyumannya begitu membuat Om itu menjadi bahagia. Terus Om itu sangat bahagia dengan kencan mereka, yang mana Om itu puas dengan pelayanan wanita itu. Lalu Om itu pun mengajaknya ke suatu tempat yang membuat sesuai dengan rencananya. Wanita itu pun bahagia karena dia sedang butuh uang. Dengan penuh keanggunan dan kecantikannya dan keseksiannya, pasti kita yang menonton pasti suka dengan wanita-wanita cantik. Tidak usah bohong ya guys, Mimin pasti tahu. Haha. Terus kita lanjut guys, kita lanjut dengan ceritanya. Mereka pun berbincang-bincang seperti biasa sebagai seorang pasangan. Kita lanjut ya guys, dan kita perlihat apa yang akan mereka lakukan. Lalu dia melihat ternyata Om itu telah bersedia di sebuah kamar. Dia pun mengikutinya seperti alur ceritanya. Pasti teman-teman semua mengetahui apa yang akan terjadi, yaitu sebuah adu mekanik yang akan mereka lakukan. Dia membawa sebuah baju yang telah diberikan oleh omnya tersebut. Dia menukarnya di dalam sebuah kamar dan dia masuk ke kamar yang telah ditunggu. Wow, inilah adegan yang akan ditunggu-tunggu para penonton. Pasti semua para penonton akan menunggu adegan ini. Setelah selesai, dia pun melihat teleponnya. Ternyata ada sebuah SMS yang mana tulisannya adiknya sedang berada di rumah sakit. Dia pun segera untuk pergi datang ke rumah sakit itu menggunakan alat transportasi yang begitu cepat. Sesampai di rumah sakit, dia melihat adiknya, yang mana adiknya sedang dirawat oleh sang dokter. Pertama kalinya Dani dapetin serangan kayak gini. Akan baik-baik aja kan dok? Akan seperti biasa? Semoga begitu. Hasil tesnya keluar besok. Makasih. Kita lanjut ke Om yang tadi ya guys. Om tuh masih tertidur. Ketika dia terbangun, dia melihat wanita yang disewanya itu telah tiada atau telah pergi. Dia pun heran, pembayaran telah terjadi. Lalu tiba-tiba sang nyonya tuh kena telepon oleh orderan tersebut. Dia berkata, "Aku telah mengordernya tapi dia telah pergi." Nyonya berkata kembali, "Tentu telah pergi karena waktunya telah pas." Dia pun hanya bisa terdiam. Di sini dapat kita pelajarkan sebuah alur cerita yang begitu menarik. Tapi di sini kita juga dapat hikmah. Syukurilah pekerjaanmu, karena masih banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Banyak orang yang melakukan apapun demi mendapatkan uang. Jadi apapun pekerjaanmu, jalani dan nikmati saja. Saya pamit dari Movie Film. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam.